Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Summa salatu wassalamu atammanil akmalani ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wal amal salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftah lana futuhal arifin wa an yarzuqana al ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab fikih kita, tentunya di dalam koridor fikih mazhab Syafi'i, yaitu adalah matan Bayah wa Takrib atau yang kita kenal juga dengan matan Abu Syuja'. Adapun pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan istinja. Ya, istinja kita bahas secara spesifik atau secara detail insyaallah. Beliau sebutkan, ya, Abu Syuja' menyebutkan dalam kitab beliau faslun fil istinja. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid wal afdalu an yastanjiya bil ahjari summa yutbi'uha bil ma'i wa yajuzu an yaqtasira 'ala al ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yudki bihinna al mahal fa idza arada al iktisara 'ala ahadihima fal ma'u afdal. Maka pembahasan istinja ini yang pertama yaitu adalah apa itu istinja. Istinja kalau bahasa kita yaitu adalah cebok, ya. Cebok baik dari, ya, air kencing ataupun dari kotoran. Ceboknya dengan apa? Istinja adalah cebok dari air kencing ataupun kotoran menggunakan air ataupun menggunakan batu. Ini alatnya. Air adalah alatnya dan batu adalah alat untuk istinja. Itu pengertian istinja. Beliau sebutkan di sini wal istinja, cebok, habis BAK atau habis BAB, wal istinja namanya. BAK, BAB, ya, dan cebok dari kedua hal ini istinja namanya. Wajibun, hukumnya adalah wajib. Wajib setelah buang air kecil ataupun buang air besar. Wajib. Hukumnya adalah wajib. Adapun kalau kita ingin sholat dan kita tidak cebok, ya, habis istinja, habis BAB atau BAK tapi tidak cebok, maka tidak sah sholatnya, ya. Ada dua kuburan yang dilewati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innahuma yu'adziban. Dua kubur ini, keduanya dalam keadaan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yu'adzibani fi kabirin. Dan dua kuburan ini, ya, diazab bukan karena dosa besar, bukan karena perkara besar. Amma ahaduhuma la yastanzihu minal baul. Yang pertama adalah salah satu di antara mereka itu, yang pertama tidak bersih ketika cebok, ya, la yastanzih, tidak bersih ketika cebok, diazab. Yang seperti ini diazab. Yang kedua, fakana yabki 'ala namimah. Yang kedua ini dia suka mengadu domba orang lain, ya. Ini bukan perkara yang dianggap besar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi konsekuensinya sangat besar, ya, berkaitan masalah sholat. Yang pertama, ketika tidak bersih, dia cebok tapi nggak bersih ceboknya, maka penting kita mempelajari fikih istinja, fikih cebok. Hukumnya adalah wajib, ya, harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, maka tidak sah sholatnya. Wajibun minal baul, dari air kencing. Yang kedua adalah wal ghaid, hadis BAB, ya. Dan wajib juga cebok
terhadap segala sesuatu yang keluar dari kedua hal ini, dari kemaluan dan dari lubang ya pantat. Dua hal ini, apabila ada benda yang keluar dari dua hal ini dan benda tersebut kotor, contohnya ya darah yang keluar, maka wajib juga cebok. Kalau darah yang keluar maka juga wajib cebok, ataupun yang lainnya yang mengotori, ya bukan kotoran yang keluar tapi tinja misalkan, ya wajib cebok juga. Atau air dan air tersebut berbau, wajib cebok juga. Bukan cuman air kencing dan bukan cuman kotoran, ya. Tapi segala sesuatu yang dapat mengotori, dianggap kotor, maka harus dicebokin. Wal afdal an yastanjiya bil ahjari summa yutbi'uhal ma. Kalau diperhatikan di situ, ini alat istinja. Alat istinja itu yang pertama adalah air. Ini yang paling afdal karena air itu menghilangkan najisnya dan menghilangkan bekas najisnya. Ya, kalau air seperti itu, najisnya hilang dan bau-baunya pun hilang. Kalau pakai batu, pakai 3 batu yang kedua. Pakai 3 batu, ini yang kedua. Najisnya hilang, tapi baunya masih ada. Bedanya sama air. Kemudian yang ketiga, tidak mesti harus pakai air 3 batu, bisa pakai apa saja yang penting dapat mengangkat kotoran. Contohnya apa? Tisu. Bisa cebok pakai tisu? Bisa. Ya. 3 kali disunahkan, 3 kali. Nah, 3 kali diangkat. Dibuang katanya, satu lagi, diambil lagi satu. 3 kali. Apa saja yang penting dapat mengangkat kotoran. Mengangkat kotoran. Berarti pakai pasir bisa nggak? Nggak bisa pakai pasir. Karena pasir tidak bisa mengangkat kotoran. Adanya bikin menambah adonan baru saja. Dapat mengangkat kotoran. Yang kedua padat. Ya, kalau mau pakai batu, ya harus pakai benda, tidak pakai air. Hal tersebut harus padat. Ya, harus padat. Ya, nggak bisa tadi kayak pakai pasir. Ya, pasir itu padat ya. Kalau kecil ya padat ya. Tapi kalau banyak nggak bisa padat. Yang ketiga, benda tersebut yang dipakai untuk berjadwal istinja adalah suci. Jadi kalau misalkan bapak-bapak pengen istinja tapi nggak pakai air, contohnya pakai apa saja. Ketemu ya, misalkan di kebun nggak ada air, gitu. Ketemu ranting, kita lihat ranting ini dapat mengangkat kotoran nggak? Dapat. Ya. Yang kedua, padat tidak? Padat, oke. Yang ketiga, suci nggak? Suci. Ranting ini suci. Ya. Kalau nggak suci itu contohnya apa? Kotoran hewan. Ya, kotoran hewan ketemu kotor keras-keras, padat, ya, mengangkat kotoran tapi kotoran kering, maka tidak bisa. Harus benda suci. Atau ketemu ranting kayu, tapi ranting ini harus dipakai sama orang yang juga istinja, maka tidak suci, tidak bisa. Ya, yang masih ori, jangan yang sudah dipakai sama orang untuk istinja. Kemudian yang keempat, bukan sesuatu yang mulia. Artinya tidak boleh dia istinja pakai wadai, pakai kue, boleh. Oke, padat, ya, suci, dapat mengangkat kotoran, tapi dia mulia. Makanan contohnya, ya istinja pakai pais, ya, kue pais misalkan, nggak boleh. Ya, istinja pakai buku misalkan buku fikih, nggak boleh. Istinja pakai kertas, oke, kertas apa tadi? Ternyata yang dipakai kertas hadis. Nauzubillah, nggak boleh, ya. Ini ya, jadi istinja itu bisa pakai air, itu paling utama. Bisa pakai batu dengan syarat 3 batu. Kalau nggak ada 3 batu, bisa 1 batu. Bisa 1 batu, yang penting batunya memiliki 3 sisi. Contohnya seperti ini. Dan pastikan 3 sisi batu tersebut memiliki 3 sisi. 1, 2, 3. Gosokan pertama pakai batu sisi pertama, gosokan yang kedua pakai sisi yang kedua, gosokan ketiga pakai sisi yang ketiga. Dan pastikan jangan tajam, ya. Bahaya kalau tajam. Atau pakai 3 batu. 1, ya, 2, 3.
Kalau nggak mau pakai batu bisa pakai tisu, ya, pakai tisu bisa. 1, kemudian ambil lagi 2, kemudian 3. Pakai ranting bisa pakai ranting, ya. Pakai sendal bisa pakai sendal, tapi jangan pakai sendal orang, ya. Pakai apa saja bisa, ya. Yang penting terpenuhi syaratnya tadi. Kalau mau pakai benda yang lain, jadi urutannya pertama adalah air. Air, yang kedua 3 batu atau batu yang memiliki 3 sisi, yang ketiga apa saja. Yang penting pertama mengangkat padat, yang kedua mengangkat bisa mengangkat kotoran pakai daun, bisa pakai daun, ya. Yang ketiga suci, yang keempat bukan benda mulia, ya. Istinja pakai peci orang, ya jangan. Ini termasuk benda mulia karena ditaruh di kepala. Jadi pilihannya ini, pertanyaannya, apakah istinja itu terjadi ketika tidak ada air atau ketika ada air juga bisa istinja pakai batu? Pertanyaannya seperti itu. Jadi istinja ini boleh dilakukan ketika ada air atau ketika tidak ada air, atau ketika ada air dan tidak ada air dan ada saja air, gitu. Paham nggak? Pertanyaan seperti itu. Jadi istinja ini tidak berkaitan dengan tidak ada air, ya. Mau ada air atau tidak ada air, boleh istinja pakai batu, boleh, ya. Tidak ada air ataupun ada air, di rumah ada air, tapi dia pengen aja istinja pakai batu, misalkan. Coba-coba, ya, habis belajar fikih, ya, fikih istinja, akhirnya dia pakai batu, boleh, ya, boleh. Kalau pakai batu ini namanya, kalau bahasa Arabnya istijmar, ya, beristinja menggunakan batu. Dan perhatikan syarat tadi, padat, ya. Kalau pakai tepung nggak bisa karena nggak padat, kecuali kalau diadon dulu, tapi itu jadi kue, syai'un muhtaram, sesuatu yang dihormati, tidak boleh. Kemudian yang kedua, mengangkat kotoran, mampu mengangkat kotoran, ya. Yang ketiga suci, bukan najis, ya. Yang keempat adalah bukan benda yang mulia. Baik, itu istinja, alat istinjanya, alat istinja. Tapi yang paling utama adalah menggunakan air. Kemudian wal afdal an yustandiya bil ahjari summa yutbi'uha bil ma. Yang afdal itu, kata beliau, adalah beristinja menggunakan air. Ini pembahasan kita istinja. Istinja. Ini pertama tadi alat istinja. Yang kedua adalah cara urutan utama dalam istinja. Yang pertama adalah, jadi kalau misalkan kita gambarkan 1, 2, 3. Urutan yang paling utama adalah air, batu, 3 batu plus air. Ini urutan yang paling afdol. 3 batu plus air. Kemudian di bawahnya ada air saja. Yang ketiga 3 batu saja. Ini urutannya. Ini yang paling utama. 1. Ini urutan yang kedua. Dan ini yang ketiga. Jadi kalau ditanya mana yang afdol, yang paling afdol dalam cara beristinja, yang paling afdol adalah pertama pakai 3 batu, ya. Jadi sebelum dicebok pakai air, disiram pakai air, pakai batu dulu. 1, ya. 2, 3 ditambah air.
Kenapa afdol? Karena ketika cebok, tangan kita tidak langsung bersentuhan dengan benda najisnya. Itu yang menyebabkan dia menjadi afdol. Kalau bisa kita tidak bersentuhan langsung dengan najis, maka jangan kami bersentuhan langsung dengan najis. Ini urutan yang paling afdol dalam beristinja. Ya, nanti pulang kajian, cari batu di pinggir jalan, ya, ambil 3, praktekkan. Kalau nggak mau dipraktekkan, yang penting kita tahu sih. Yang kedua, pakai air aja. Ini yang sering kita lakukan, ya. Yang sering kita lakukan dan ini menjadi kebiasaan kita, menggunakan air saja, istinja menggunakan air saja, dan tangan langsung bersentuhan dengan benda najisnya. Ya kalau bisa jangan sampai bersentuhan, ya, disiram kuat-kuat, jangan sampai bersentuhan dengan benda najisnya. Ada ya pakai semprotan itu water jet, nah, itu bagus itu. Tapi jangan yang buat cuci mobil, ya. Yang ketiga, tidak mau pakai air, ya, pakai batu saja, 3 batu. Nah, ini urutan yang paling bawah, ya, 1, 2, 3, ranknya dari segi urutannya. Dan ini sering, ya, dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di tempat yang jauh dari air, ya, tempat yang susah air, gurun, ya, di daerah timur tengah sana. Maka dia menggunakan 3 batu. Kalau tidak ada batu, bisa pakai benda yang lain, yang penting terpenuhi syarat-syarat berikut. Ini urutan dalam afdal ketika beristinja. Dia sebutkan di situ. Wa yustanja bil ahjari summa yutbi'uha. 3 batu plus air. Ingat, yang duluan adalah batu, jangan air dulu, ya. Batu dulu baru air. Kemudian wa yajuzu an yaqtasira bil ma ala salasati ahjar. Yunki bihinna al-mahal. Fa idza arada al-iktisar ala ahadima fal ma'u afdal. Baik. Sekarang pembahasannya adalah berkaitan tentang adab-adab ketika istinja, ya. Beliau sebutkan wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wastidbariha fis-sahra. Wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wastidbariha fis-sahra. Sekarang adalah adab ketika beristinja. Adabnya. Yang pertama, tidak menghadap kiblat. Tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Ini adabnya. Harus, ya, harus. Tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat, baik ketika BAB, kencing ataupun ceboknya. Tidak diperbolehkan menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Tapi pembahasan ini, ya, dalam masalah menghadap kiblat, BAB menghadap kiblat, ya, maka pembahasannya ada, saya bagi menjadi hukum. Sini aja. Yang pertama adalah ini berkaitan tempat. Misalkan kita pengen BAB tapi di alam terbuka, gimana caranya BAB-nya? Kalau misalkan di alam terbuka, maka ini pembahasannya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kalau pakai penghalang, pakai penghalang. Yang kedua, kalau BAB di tempat yang disediakan untuk BAB, contohnya WC, ya. WC ini kalau misalkan ada penghalangnya, kemudian tidak ada penghalang. Ini pembagian masalah hukum
menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat ketika beristinja ataupun buang air besar. Wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wa istidbariha fi as-sahra. Wa yajtanibu al-bawla wal ghalita fil ma'i. Adab yang pertama adalah tidak istinja ataupun tidak BAB dan tidak kencing dengan menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Kalau misalkan mau buat rumah, yang pastikan rumah tersebut tidak menghadap, WC-nya tidak menghadap kiblat ataupun tidak membelakangi kiblat. Kalau misalkan buat rumah kemudian WC-nya menghadap kiblat, kemudian atau membelakangi kiblat, apa hukumnya? Kalau dalam mazhab Syafi'i, hukumnya, kalau misalkan ini berkaitan masalah penutupnya, saya ingin jelaskan masalah penutup, ya. Kalau misalkan kita BAB di tempat yang terbuka tanpa penghalang dan menghadap kiblat, maka hukumnya makruh. Tanpa penghalang dan menghadap kiblat, maka hukumnya makruh. Nah, adapun kalau misalkan kayak rumah, ya, WC masjid, kemudian ada temboknya kiri kanan, kemudian menghadap kiblat, maka ini dalam mazhab Syafi'i tidak masalah. BAB menghadap kiblat, tapi di tempat yang dikhususkan untuk tempat BAB. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak masalah. Jadi kalau misalkan WC-nya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, tapi tempat tersebut disediakan memang untuk tempat BAB, contohnya adalah WC, ya, maka itu dalam mazhab Syafi'i tidak makruh dan tidak haram. Adapun yang haram itu ketika BAB menghadap kiblat tanpa penghalang, maka hukumnya haram. Adapun kalau pakai penghalang, hukumnya adalah makruh. Tapi keluar dari perkara itu dianjurkan untuk tidak membuat WC menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tidak buang hajat pada air yang tidak mengalir, ya. Tidak buang hajat pada air yang tidak mengalir. Contohnya di sawah ataupun di kebunnya terdapat kubangan air, ya. Kubangan air, kemudian air tersebut tidak mengalir dan dia buang air di situ, maka ini perkara yang tidak diperbolehkan. Karena air tersebut bisa jadi dipakai oleh orang lain untuk, ya, berwudu, untuk mencuci, untuk minum, ataupun hewan-hewan yang lain untuk, ya, kebutuhan dia. Maka tidak diperbolehkan kencing di tempat, di air yang tergenang. Beda kalau hukumnya masalah kencing di danau, oke, danau itu tidak mengalir, ya, tapi dia banyak airnya, maka tidak masalah kalau kencing ataupun buang hajat di danau yang airnya sangat banyak. Kata Nabi SAW, la yabulanna ahadukum fi ma'in raqid. Jangan kalian kencing ataupun BAB di air yang tidak mengalir. Berarti boleh kencing di tempat air yang mengalir. Kalau airnya sedikit tidak diperbolehkan, tapi kalau airnya banyak maka diperbolehkan. Contohnya Sungai Kandilo ini mengalir, maka tidak masalah di situ buang air, ya, baik air kecil ataupun air besar. Yang ketiga, tidak kencing ataupun tidak BAB di bawah pohon yang berbuah, pohon yang berbuah. Contohnya adalah pohon mangga ataupun tanaman yang tidak memiliki batang. Contohnya tanaman yang merambat, ya, maka tidak diperbolehkan juga kencing ataupun BAB pada tanaman tersebut. Tidak di bawah pohon yang berbuah. Kemudian tempat berteduh orang, ya, tidak kencing, tidak BAB di tempat berteduh orang. Contohnya, ya, di bawah pohon yang dipakai orang berteduh ataupun di halte bus, maka jangan kencing di situ, jangan pula BAB di situ. Ini perkara yang tidak diperbolehkan. Kemudian jalan, ya, jalan ini terbagi menjadi dua. Ada jalan yang masih dipakai sama orang, itu tidak boleh
Jalan yang kedua adalah jalan yang sudah tidak dipakai sama orang, maka itu diperbolehkan. Kalau masih dipakai sama orang, jangan kencing di situ, jangan BAB di situ, ya, karena akan mengganggu orang lain. Kemudian larangan juga buang hajat di lubang, ya, maksudnya ketemu di tanah itu, ya, ada lubang, mungkin lubang hewan, ya, maka jangan kencing di situ. Mungkin di lubang tersebut rumahnya hewan ataupun tempat tinggalnya makhluk-makhluk yang lain. Contohnya adalah jin. Jin itu tinggalnya salah satunya adalah di lubang-lubang. Maka jangan kencing di tempat seperti itu. Ini adab yang ketiga. Yang keempat, tidak berbicara ketika BAB ataupun ketika kencing, jangan berbicara. Ini adabnya. Kemudian yang kelima, dimakruhkan menghadap atau membelakangi matahari dan bulan. Menghadap ataupun membelakangi matahari dan bulan. Ini juga perkara yang dimakruhkan. Walaupun kata para ulama di sini hadisnya hukumnya adalah dhaif, kata Imam Nawawi, ya. Masalah yang kelima ini hukumnya adalah hadisnya dhaif. Saya pengen ulangi masalah tadi, membuat WC, ya, membuat ataupun BAB ataupun kencing di tempat yang terbuka. Jadi menghadap kiblat ataupun belakangi kiblat ketika BAB itu tidak mutlak haram. Menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Yang pertama, kita lihat dari sisi tempatnya. Kalau misalkan tempat yang kita pakai untuk buang hajat adalah tempat khusus buang hajat, maka hukumnya tidak makruh, tidak pula haram. Tidak makruh dan tidak pula haram. Ini kalau BAB atau BAK di tempat khusus buang hajat, ya, contohnya WC. Berarti menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika itu tidak haram, tidak makruh, tidak, ya, tidak. Kemudian yang kedua, tempat bukan khusus buang hajat. Tempat yang bukan khusus untuk buang hajat, contohnya kalau zaman dahulu adalah gurun pasir yang padang. Tempat bukan khusus, contohnya ketika di tengah kebun ataupun perjalanan, ya, safar, tiba-tiba sakit perut, dan itu tempat bukan khusus untuk buang hajat, maka ini terbagi menjadi dua. Pakai penghalang, yang kedua tidak pakai penghalang. Kalau pakai penghalang hukumnya adalah makruh. Buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di tempat khusus, di tempat yang bukan khusus buang hajat,
kemudian dipakai menghalang di situ, dikasih sama dia penghalang, ya, maka hukumnya makruh. Kemudian buang hajat, ya, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di tempat yang bukan khusus untuk buang hajat, tidak pakai penghalang, maka hukumnya adalah haram. Ini yang haram. Itu yang haram, ya. Berarti kalau misalkan WC kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dan tempat tersebut namanya WC, ya, tempat untuk buang hajat, maka hukumnya tidak makruh dan tidak pula haram. Tapi bagusnya, ya, keluar dari perkara seperti ini, buat WC, buat kamar mandi, ya, buat tempat buang hajat, jangan menghadap kiblat, jangan pula membelakangi kiblat. Bagusnya seperti itu. Ini pembagian hukum, ya, tidak mutlak haram, tidak mutlak haram. Jadi kalau misalkan kita ketemu masjid atau tempat buang hajat yang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ya, buang hajat saja di situ nggak masalah, tidak masalah, jangan ditahan-tahan, ya, karena tidak haram hukumnya. Ini adalah mazhab Syafi'i. Tapi saya sarankan, ya, keluar dari perkara ini, caranya gimana? Ya sudah, cari atau buat tempat buang hajat yang tidak membelakangi kiblat, tidak pula menghadap kiblat. Seperti itu. Wala yatakallamu 'alal baul. Berbicara ketika BAB, berbicara ketika buang air kecil, itu hukumnya adalah makruh, bukan haram. Hukumnya adalah makruh. Wal ghaib wala yastaqbilu syamsa wal qamar wala yastadbiruhuma wala yastanji biyamini. Yang terakhir yaitu adalah jangan beristinja menggunakan tangan kanan, ya. Yang kanan gunakan untuk yang mulia-mulia. Nabi SAW suka memulai sesuatu yang mulia menggunakan tangan kanan. Karena yujibuhu tayammun. Beliau suka memulai sesuatu dengan yang kanan, ya. Ketika mulai jalan pakai yang kanan, masuk masjid pakai yang kanan. Itu yang mulia. Tapi kalau sesuatu yang tidak mulia, sesuatu yang najis, bersentuhan dengan najis, maka pakai yang kiri. Cebok pakai yang kiri. Maka jangan menggunakan tangan kanan. Ini pembahasan istinja. Sampai sini pembahasan kita. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau adalah ketika kita istinja menggunakan batu, namanya istijmar. Istijmar pakai batu. Kemudian setelah 3 batu tersebut ternyata masih ada benda najisnya, ya, masih ada najisnya. Apakah boleh ditambah dengan jumlah batu tambahan? Maka jawabannya harus ditambah, ya, harus ditambah menggunakan tambahan. Dan dianjurkan tambahan tersebut jumlahnya adalah ganjil. Misalkan 3 berarti lipatan 3 6 9, ya, ganjil. Tambah dengan tambahan yang ganjil. Tapi kalau misalkan sudah pakai 6 batu tapi masih ada bau-baunya, benda najisnya sudah tidak ada, bendanya sudah tidak ada, tapi baunya itu pasti ada, maka hukumnya tidak masalah, ya. Maka di sini juga berhubungan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita mencuci tangan sebelum berwudu. Kemarin kita bahas, ya, sunnah-sunnah wudu, mencuci tangan sebelum berwudu, memasukkan tangannya ke dalam tempat air. Karena hal tersebut bisa merubah status air. Kenapa? Fa inna ahadukum la yadri aina batat yaduhu. Karena kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam, ya. Sedangkan mereka ketika itu kebiasaannya istijmar pakai batu, otomatis baunya masih ada, bekas-bekasnya masih ada, ya. Kemudian tangannya tidak tahu bermalam di mana, ya, tiba-tiba masuk ke dalam celana, ya, orek-orek segala macam, maka disitulah
anjuran kenapa Nabi SAW menganjurkan, memberikan kesunahan untuk mencuci tangan sebelum berwudu. Baik, jadi ditambah jumlah batunya. Ya, ditambah jumlah batunya. Kemudian beristinja menggunakan batu itu tidak tidak mengangkat kotoran, tidak mengangkat najisnya, tapi dia meringankan, ya, membuat najis tersebut awalnya statusnya kuat, kemudian ketika istijmar menggunakan 3 batu, status najis tersebut menjadi lemah, hanya melemahkan najisnya, ya, tidak menghilangkan. Kalau air sifatnya menghilangkan najis, tapi kalau batu tidak, dia hanya melemahkan najisnya. Dan ketika sudah lemah, boleh dipakai untuk sholat, ya, boleh sholat setelah itu. Baik, pertanyaan yang lain, masalah istinja, ya, dengan air, dengan batu ataupun dengan benda yang lain. Cukup sekarang? Nanti ya, saya jawab habis azan. Baik, pertanyaan beliau tadi, kalau misalkan waktu sholat sudah dekat, kemudian dia punya air sedikit, kemudian setelah itu apakah menggunakan air sedikit itu atau dengan istijmar pakai batu atau tayamum, begitu? Wudunya diganti dengan tayamum. Airnya dipakai untuk istinja. Yang pertama adalah beda halnya tayamum. Tayamum itu boleh mengganti wudu dengan tayamum itu terjadi ketika tidak ada air. Itu saja alasannya. Tidak ada air atau sakit. Tidak ada air. Artinya pertama di sini kalau wudunya diganti dengan tayamum nggak bisa. Wudunya diganti dengan tayamum tidak bisa. Yang kedua, perkara waktunya sudah sempit, apakah dia menggunakan air yang sedikit atau beristinja menggunakan batu. Ya, istinja itu hanya membersihkan habis buang hajat, ya, membersihkan dulu dan kemaluan. Itu gunanya dia, bukan untuk menjadikan dia bisa berwudu. Enggak, beda hukumnya istinja dengan wudu. Jadi caranya gitu, kalau misalnya sudah waktu sempit dan ada air sedikit, yang pertama beristinja menggunakan 3 batu, kemudian air yang sedikit dipakai untuk berwudu. Adapun wudu tidak bisa digantikan dengan tayamum, sedangkan di situ ada air, tidak bisa, ya. Tidak bisa digantikan dengan tayamum. Ada pertanyaan lain? Di masalah ini mungkin ada yang kenapa tidak tidak diharamkan dan tidak dimakruhkan ketika buang hajat di WC yang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kenapa? Ini dasarnya dalil. Ya, dasarnya dalil. Nabi memang pernah memerintahkan sahabatnya untuk tidak beristinja menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Nah, Rasulullah SAW, ya, untuk beristinja mustaqbilal kiblah wala mustadbiruha. Tidak boleh. Itu dalil pertama. Kemudian dalil yang kedua, ya, di sini disebutkan Ibnu Umar pernah masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Rumah Aisyah artinya tempat tinggalnya Rasulullah SAW. Fahanat minni iltifatan. Kemudian ketika masuk Ibnu Umar melihat ke arah WC-nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu Hunaifah, aku melihat Kanifa, tempat BAB beliau, artinya apa? Tempat buang hajat beliau mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nah, maka
tidak diharamkan dan tidak dimakruhkan, ya, ketika tempat tersebut khusus untuk buang hajat. Adapun hadis yang melarang untuk buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, itu hadis dipakai ketika safar, ketika BAB di tempat yang terbuka, tempat ya yang bukan dipakai untuk buang hajat, bukan. Jadi penggunaan hadisnya seperti itu, ya. Jadi tidak mutlak haram dalam pembahasan BAB ataupun BAK menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, ini kok penjelasannya. Kalau pertanyaan lagi silahkan. Ada lagi? Ayo. Jadi adab ini ada yang sifatnya makruh, ya, sifatnya makruh. Sifatnya adalah makruh. Artinya makruh itu kalau ditinggalkan bagus, kalau dikerjakan tidak masalah. Ini adab, masuk ke dalam adab, bukan harus, ya. Kalau makruh itu, ya, lawannya adalah sunnah. Kalau sunnah itu dikerjakan berpahala, kalau makruh dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan itu tidak berdosa. Tapi derajatnya makruh, perkara yang dibenci oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi kalau misalkan kondisinya kebelet, tentunya kita tidak mungkin memikirkan cari-cari buka HP kemudian lihat arah kompas kiblat segala macam, ya. Adanya ya BAB di celana nanti. Apalagi sampai cari-cari tempat. Wah, ini pohon berbuah, ya, ternyata di bawah pohon saling semua, semuanya berbuah. Tidak masalah. Ini sifatnya adalah makruh, artinya perkara yang tidak disenangi. Tidak masalah, tidak ada dosa. Ya, tidak ada dosa, apalagi keadaannya kepepet. Ya. Dikerjakan saja tidak masalah, apalagi keadaannya dalam keadaan kepepet, maka ya tapi mestilah tidak ada masalah dalam masalah ini. Jadi ini adab, ya, sifatnya adalah harus dianjurkan untuk dijauhi. Adapun kayak ini yang haram, beda kalau perkara yang haram. Menghadap kiblat, ya, di tempat yang lapang, kemudian tidak ada menghalang. Ya. Ini berarti kalau haram itu dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Tapi kalau kepepet tidak ada masalah juga. Misalkan kepepet itu gimana sih? Kepepet itu ya sudah mau keluar, ya, sudah di ujung-ujung. Kalau nggak segera dilepaskan, ya, bisa-bisa mengotori celana, membuat najis celana, maka tidak masalah. Ini pembahasannya kalau misalkan masih ada waktu untuk cari tempat, ya, menghitung-hitung, memperkirakan apakah ini menghadap kiblat atau tidak. Ini kalau masih ada waktu. Kalau tidak ada waktu, itu tidak masalah, ya, sama sekali tidak masalah. Baik, itu, ya. Kalau ada lagi silahkan. Umum pertanyaan nggak masalah juga. Karena ini pembahasannya sudah selesai, ya. Insyaallah pembahasan selanjutnya adalah tentang hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Artinya pembahasannya adalah taharah kubra. Mandi besar adalah taharah kubra dan wudu adalah taharah sughra. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sampai di sini saja. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.